Kita bisa punya gaji 1 bulan 10 juta asalkan punya indukan yang banyak. Minimal teman-teman punya indukan 70 ekor. Nah, 70 ekor bisa beranak 2 dalam 1 kali beranak, itu sudah mencukupi. Nah teman-teman kalau punya 100 ekor, nah tinggal kalikan saja. Itulah keuntungan, per ekornya kita jual 1 juta saja cempenya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palevi Channel. Kali ini kita akan bahas bagaimana peternakan breeding bisa dijalankan dengan baik ya teman-teman. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih ulasannya, buat kalian yang belum subscribe silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman nanti setiap saya upload video bisa dapat notifikasi. Jadi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Dalam dunia peternakan itu ada 2 sistem. Sistem yang pertama adalah breeding atau pengembangbiakan kambing betina diambil peranakannya. Maka banyak senior menyebutnya breeding ya gitu. Jadi breeding sendiri ini sangat mudah dijalankan dan rata-rata ini dijalankan oleh peternak-peternak di desa, yaitu peternak tradisional. Kemudian yang kedua adalah sistem fattening atau bisa disebut penggemukan atau pembesaran ya. Sedikit berbeda sih sebenarnya pembesaran dan penggemukan. Kalau penggemukan itu rata-rata dipelihara selama 3-4 bulan, maka disebutnya penggemukan. Tapi kalau fattening atau pembesaran itu hasil dari breeding yang dari kecil kita besarkan hingga dewasa kemudian kita jual. Mungkin seperti itu sedikit banyaknya penjelasannya teman-teman ya. Lalu jenis apa atau sistem apa sih yang cocok bagi pemula? Banyak teman-teman yang bertanya tentang keutamaan beternak itu ya. Yang paling bagus itu apa sih Bang? Nah, makanya di sini saya jelaskan, bagi pemula itu sebaiknya mengambil sistem yang pertama, yaitu breeding atau pengembangbiakan kambing betina lalu diambil peranakannya atau anaknya. Nah ini sangat mudah sekali teman-teman. Ini cukup cari indukan yang bagus, yang kita anggap bagus, kemudian dipelihara, dikawinkan dengan pejantan atau diberi pacek, kemudian dipelihara hingga beranak. Seperti dalam video ini adalah sistem breeding ya. Breeding sendiri ini keuntungannya seperti apa? Breeding mungkin sedikit agak lama masanya atau jualnya atau hasilnya itu sangat lama, yaitu di tahun pertama dia mungkin belum dapat hasilnya karena masih menunggu di saat sang induk itu bunting atau menunggu kelahiran. Setelah lahir kemudian ditunggu besar, dipelihara hingga besar, kemudian bisa dijual. Nah itu mungkin sedikit kekurangan breeding, tapi di dalam dunia perbreedingan sendiri ini bisa menganut dengan sistem modal sekali untung berkali-kali. Jadi modal awalnya saja untuk beli indukan beberapa ekor, kemudian diberi jantan 1-2 ekor.
Kemudian breeding sendiri ini punya jarak atau punya masa kandungan atau punya masa birahi. Jadi kambing betina ini atau indukan sendiri itu masa buntingnya di 5 bulan lebih sedikit atau sampai 6 bulan. Itu tergantung bagaimana betina itu mutunya bagus atau tidak. Tapi rata-rata itu di 5 bulan lebih sedikit sampai 6 bulan kandungan atau buntingnya si kambing pasti beranak. Jadi masa buntingnya itu 5 sampai 6 bulan ya teman-teman ya, untuk betina bunting. Lalu setelah si induk beranak dan cempe seperti ini sudah mulai sedikit besar ya. Ini cempe ini usia 1,5 bulan teman-teman. Nah di usia 1,5 bulan ini kalau kita jeli, kalau kita paham, di 21 dari kelahiran si cempe ini, di 21 hari maka si induk itu sudah birahi. Nah kalau teman-teman semua jeli, pasti si induk minta dikawinkan atau minta pajak. Tapi kalau seandainya teman-teman semua kok tidak paham atau belum paham atau tidak tahu di saat si induk itu minta kawin atau birahi, sebaiknya ditunggu 21 hari yang kedua. Setelah 21 hari pertama terlewatkan, maka ditunggu 21 hari yang kedua. Maka dia akan birahi dan itulah saat yang tepat untuk mengawinkan atau memberi pajak pada betina tersebut. Banyak teman-teman penonton, banyak teman-teman peternak yang beranggapan dengan berbreeding sendiri penghasilannya lambat. Itu sebenarnya bukan breedingnya yang salah, tapi sistem yang salah, yaitu kurang tepat, kurang jeli di saat induk minta kawin. Sehingganya di saat si cempe sudah besar, si induk tidak birahi-birahi atau tidak minta kawin, nah disitulah titik kerugiannya. Maka dari itu peternak harus jeli kapan si betina minta kawin agar nanti buntingnya tidak terlambat. Biasanya itu kalau untuk siklus betina, teman-teman perhatikan, untuk betina itu dalam satu siklus per tahun itu biasanya rata-rata di 7 bulan induk sudah bunting kembali. Makanya 1 tahun 2 bulan kambing beranak 2 kali gitu teman-teman. Kemudian breeding sendiri bisa nggak sih mencukupi ekonomi keluarga? Nah permasalahannya bukan cukup atau tidak cukup teman-teman. Di sini adalah yang jadi permasalahan adalah populasi teman-teman miliki itu berapa. Nah ini yang menentukan sedikit atau banyaknya, untung atau tidaknya di sebuah peternakan breeding. Karena semakin populasi yang kita miliki semakin banyak, artinya kesempatan untuk penghasilan besar itu pasti kita capai teman-teman. Sebenarnya keuntungan sendiri bisa kita ciptakan. Mau seberapa sih gaji seorang peternak? Nah, ini yang menentukan adalah si peternak sendiri. Kalau mau breeding bergaji 5 juta per bulan atau 10 juta per bulan, maka teman-teman bisa menghitung dari setiap induk yang beranak. Itu teman-teman bisa tahu kalau induk itu 1 tahunnya katakan 14 bulan beranak 2 kali. Kalau beranak 1 saja, artinya setiap 1 tahun induk itu bisa menghasilkan 2 cempe. Ini kalau 1. Kalau 2, andaikan 2 ekor maka 4 ekor. Jadi teman-teman bisa kalikan. Itu kita ambil sedikitnya saja, minnya saja ya teman-teman. Dan kalau andaikan kok beranaknya 1 tahun cuma sekali, maka kesempatannya adalah per tahun beranaknya 1 ekor.
Nah, kalau teman-teman memiliki 100 ekor indukan, artinya teman-teman itu memiliki 100 cempe dalam 1 tahun. Itu minimal. Andaikan 2 ekor dalam 1 tahun, itu sudah 200. Kalau beranaknya 1 ekor. Tapi teman-teman kalau beranaknya 2 ekor, nah kan terus bisa mengalihkan saja selama penanganannya, selama perawatannya, selama pakannya baik, bagus, maka semua akan tertarget. Target tersebut akan tercapai. Tapi dengan ketentuan, karena kita ini urusannya dengan nyawa, usaha kita ini usaha nyawa, maka ketentuan hanya milik yang berkuasa, Allah Ta'ala, gitu ya teman-teman. Maka sebaiknya teman-teman semua mulai usaha apapun, baik itu peternakan, pertanian, dan kerja yang lain itu dengan hati, dengan senang dulu. Jadikan sebuah usaha itu adalah hobi, agar teman-teman nanti menjalaninya ringan, tidak berat, tapi lebih mudah dan lancar. Dan andaikan teman-teman kok belum modal, mau 50 ekor atau mau 100 ekor indukan dalam berbreeding, ya mulai saja dari kemampuan kita masing-masing. Karena setiap kita, setiap orang itu mempunyai takaran rezeki masing-masing teman-teman, juga mempunyai kekuatan permodalan masing-masing. Jadi kita nggak boleh iri atau kita nggak boleh menjas seseorang itu bermodal, seseorang itu dimodali, jangan. Tapi sebaiknya dimodal atau tidak, kita adalah sama, yaitu peternak yang semua bisa dicapai dengan sistem. Semakin banyak permodalan kita, maka akan semakin banyak hasil yang kita dapatkan. Itu di segala bidang usaha. Nah, mudahnya breeding itu teman-teman ya. Breeding itu bisa disederhanakan. Andaikan teman-teman kok di wilayahnya masing-masing itu tidak ada rumput, bisa dengan pakan daun singkong. Kalau ada daun singkong, ada rumput, lebih mudah lagi kita bisa ngarit rumput. Kalau tidak bisa, maka kita bisa silase. Silase itu apa sih? Nah, silase itu bahan yang berbentuk hijauan, apapun daunnya yang berbentuk hijauan, kemudian kita cacah, kita kedap udarakan, kita simpan jangka panjang, maka kambing akan lebih suka, pasti akan gemuk kambing. Nah, itu sistem silase. Tapi kalau mau sedikit bermodal, sedikit dimodali, maka diberikan tambahan molasses dan probiotik. Ini disebutnya fermentasi teman-teman. Sebenarnya mudah, banyak hal yang harus kita timba, banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita kita fahami. Karena peternak itu tergantung bagaimana sang sopir, sang nahkoda, sang peternak itu menjalankan, mudah atau tidaknya. Terkadang yang bikin ribet itu kita sendiri teman-teman, atau sang peternak sendiri. Buat kalian yang selama ini belum subscribe, silahkan bantu subscribe agar channel ini lebih berkembang, agar channel ini lebih besar, agar channel ini bisa mengedukasi teman-teman seluruh Nusantara. Jadi lain kali akan kita bahas lagi bagaimana sih peternakan fattening dijalankan dengan benar. Tunggu video Indra Polupi channel yang kedua. Oke guys, itu dulu pembahasan kita kali ini. Sedikit ini yang bisa saya ulas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woohoo!